Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Brilian kali ini kita akan ngebahas soal UTS Matematika Bisnis semester 1. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Kan ditanyanya berapa variabel A dan B. Yang diketahui itu ada dua persamaan. Persamaan pertama itu ada 2A plus 8 sama dengan 2B. Yang kedua ada 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, biasanya di sini itu ditanyanya disuruh nyari dengan 3 cara ya. Ada substitusi, eliminasi, dan determinan. Nah, yang pertama itu ada substitusi. Nah, substitusi itu kan artinya mengganti. Nah, berarti artinya itu kita harus mengganti salah satu variabel agar bisa menemukan variabel yang lainnya. Nah, caranya tulis dulu persamaan yang ingin variabelnya diganti. Kalau aku di sini pakainya persamaan yang pertama. Cuman kalau misalnya kalian pengen pakai yang persamaan kedua nggak apa-apa. Tapi di sini aku pakai yang pertama. Nah, 2A plus 8 sama dengan 2B. Nah, aku mau ganti yang A. Jadinya yang A dibiarin sendiri di sini. Jadinya 2A sama dengan 2B min 8. Min 8-nya itu dari mana? Karena si 8-nya itu kan pindah ruas ya. Yang tadinya plus jadi min. Jadi 2B min 8. Nah, terus ini kan masih ada 2. Kan tadi kan aku bilang harus ada, dia harus sendiri ya. Nah, berarti jadi 2-nya itu dibagi ke sini. Jadi A sama dengan B min 4. Dari mana? 2B dibagi 2 itu kan sama dengan B min 8 dibagi 2 jadi min 4. Kita udah ketemu berarti A-nya sama dengan B min 4. Nah, cara selanjutnya itu substitusi ke persamaan kedua. Persamaan kedua kan tadi yang ini. Berarti kita ubah A-nya jadi B min 4. Tadi kan 2A plus 3B sama dengan 27 ya. Berarti A-nya diganti jadi B min 4. Jadi 2 dikali B min 4 tambah 3B sama dengan 27. 2 dikali B, 2B. Min 4 dikali 2, min 8 ditambah 3B sama dengan 27. Nah, di sini ada 5B. 5B itu dari 2B ditambah 3B. Kan kalau misal variabelnya sama, dia bisa ditambah ya. Jadi 2B tambah 3B sama dengan 5B, terus dikurangi 8 sama dengan 27. Nah, terus selanjutnya 5B sama dengan 35. 35-nya itu dari min 8 pindah ruas jadi plus. Jadi 27 tambah 8 sama dengan 35. Terus B sama dengan 7 karena 35 dibagi 5 sama dengan 7. Kemudian masukkan B ke persamaan. Nah, tadi kan kita udah tahu kalau misalnya A-nya sama dengan B min 4. Ya udah langsung aja. A sama dengan B-nya tadi kan 7, berarti 7 dikurang 4. A-nya sama dengan 3. Selanjutnya pakai cara eliminasi. Nah, kalau eliminasi itu kan artinya menghilangkan. Berarti ada salah satu variabel yang dihilangkan untuk bisa mencari variabel yang lain. Nah, cara eliminasi itu tulis dulu persamaan-persamaannya. 2A min 2B sama dengan min 8. 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, di sini kan udah ada variabel yang sama ya, 2A dan 2A. Jadi bisa langsung kita kurangin. Jadi, ini bisa langsung dicoret karena dia nanti hasilnya jadi 0. Min 2B dikurang 3B. Jadi minus min 5B sama dengan min 8 dikurang 27 sama dengan min 35. Karena minus ketemu minus jadi plus. Jadi 35 dibagi 5 sama dengan 7. B-nya sama dengan 7. Selanjutnya masukkan angka 7 ke persamaan. Nah, jadi 2A min 2 dikali 7 sama dengan min 8. 2A min 2 dikali 7 min 14 sama dengan min 8.
min 14-nya pindah ke sini jadi plus kan? Jadi min 8 tambah 14 sama dengan 6, 2A sama dengan 6, A-nya sama dengan 3 karena 6 dibagi 2. Jadi A-nya sama dengan 3. Ketemu B dan A-nya pakai cara eliminasi. Kemudian pakai cara yang determinan. Nah, bentuk umum dari determinan itu seperti ini. AX plus BY sama dengan E, CX plus DY sama dengan F. Nah, ini maksudnya ada dua persamaan. Nah, jadi A, B, C, dan D itu koefisien dari variabelnya. Kalau E dan F itu hasil dari persamaan. Jadi, E itu hasil dari persamaan pertama, F itu hasil dari persamaan kedua. Nah, ini bentuk umum dari A itu matriksnya kayak gini nih. A, B, C, D. Jadi ini itu koefisien dari persamaan-persamaannya. Nah, caranya nempatinnya itu A, B. Berarti yang ini kan A, B. Berarti yang atas itu koefisien dari persamaan yang pertama. Yang di bawah itu koefisien dari persamaan yang kedua, C, D. Nah, ini X kecil ya maksudnya, jadi biar nggak ketukar sama X yang ini. Nah, matriks dari yang X besar itu X dan Y. Jadi maksudnya ini itu variabelnya. Kan variabelnya di sini X dan Y ya. Nah, kemudian kalau B itu hasil dari persamaan E dan F. Nah, langsung aja kita ke soalnya ya. Kan ada dua persamaan, yaitu yang tadi 2A min 2B sama dengan min 8, dan 2A plus 3B sama dengan 27. Nah, cara pertamanya itu kita coba cari A-nya itu yang mana. Nah, di sini aku kasih kotak A, kotak itu biar nggak ketuker sama A yang ini. Karena di sini kan variabelnya A ya. Tapi di sini kita juga mau mencari A untuk matriks yang di sini. Biar nggak ketukar, aku tulis A kotak. Nanti sepanjang pembahasan kalian bakal ngerti kok. Nah, ini A kotak itu matriksnya seperti ini. Jadi dari mana sih? Nah, ini kan tadi kita udah ketahui kalau misal bentuk umum dari A itu A, B, C, D ya. Nah, berarti ini koefisien dari persamaan. Nah, koefisiennya itu ada 2, min 2, 2, dan 3. Kan tadi kalau yang di atas itu koefisien dari persamaan yang pertama, yaitu 2, 2, 2, dan min 2. Minnya ini disatuin ya. Jadi min 2. Terus yang bawah 2 dan 3. Kayak gitu. Terus kalau X-nya itu kan variabelnya A dan B. A dan B. Terus yang B-nya itu min 8 dan 27. Yaitu hasil dari persamaan. Nah, langkah selanjutnya kita hitung matriks yang akan kita bikin. Jadi, matriks dari DA kotak itu sama dengan A, B, C, D. Ingat ya, kalau matriks yang DA ini, DA kotak ini, itu A, B, C, D. Jadi, kalau misalnya ditulis itu 2, 2, min 2, 2, dan 3. Sama ya kayak yang ini. Kayak gitu. Jadi, langsung kita hitung. Nah, cara ngitungnya itu A dikali D dikurang B dikali C. Jadi, A dikali D, B dikali C. Jadi, 2 kali 3 dikurang min 2 dikali 2. Nah, 2 kali 3 sama dengan 6, dikurang min 2 kali 2 sama dengan min 4, tapi min ketemu min jadi plus, 6 tambah 4 sama dengan 10. Nah, terus yang DA-nya. Beda ya sama yang ini. Ini DA variabel, kalau yang ini DA untuk pembaginya gitu. Nah, kalau matriksnya ini nggak sama kayak yang ini. Tapi yang ngebedain itu ada EF. Nah, cara kalian ingat, kalau misalnya EF itu dimasukinnya di mana, ingat aja DA. Kalau DA itu kolom pertamanya, kolom
ini kolom pertamanya diganti menjadi EF. Jadi yang tadinya dia kolom pertamanya AC diganti jadi EF. Kayak gitu. Jadi dia itu EB dan FD. Yang tadinya ABCD tapi jadi EB FD karena kolom pertamanya diganti jadi EF. Ingat ya. Cara ngitungnya tetap sama. E dikali D dikurang B kali F. Nah, langsung aja kita masukin. Tadi kan EF-nya udah kita ketahui ya kalau EF-nya itu sama dengan min 8 dan 27. Jadi langsung kita masukin min 8, 27, B dan D-nya tetap sama ya. Kayak yang ini. Jadi min 2 sama 3. Langsung dihitung. Min 8 dikali 3 sama dengan min 24. Min 2 dikali 27. Min 2 kali 27 sama dengan min 54. Min ketemu min jadi plus. Jadi min 24 tambah 54 sama dengan 30. Lanjut ke yang DB. Nah, kalau yang DB itu juga harus diganti. Nah, tapi yang ngebedain dari yang DA itu dia itu kolom keduanya diganti menjadi EF. Kalau yang tadi DA kolom pertamanya yang diganti, kalau DB itu digantinya yang kolom keduanya. Jadi yang tadinya dia A, B, C, D jadi A, E, C, F. Nah, langsung aja masukin AC-nya tetap sama kayak yang ini, jadi sama ya 2, 2. Ini juga 2, 2. Terus EF, min 8 dan 27. Langsung dikali, 2 dikali 27 sama dengan 54. Min 8 dikali 2 sama dengan min 16. Min ketemu min jadi plus. 54 tambah 16 sama dengan 70. Nah, langkah selanjutnya itu kita langsung cek variabel A dan B itu berapa. Nah, caranya itu kayak gini. DA dibagi DA kotak. Nah, DA kan tadi kita udah ketahui kalau dia itu nilainya 30, terus DA kotaknya itu 10. Jadi, masukin aja 30 dibagi 10 sama dengan 3. Terus yang B, DB per DA kotak. DB-nya itu 70, DA kotaknya 10, jadi 70 dibagi 10, sama dengan 7. Hasilnya itu sama kayak cara-cara yang sebelumnya, itu eliminasi dan substitusi sama ya. B-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 3. Selanjutnya ke nomor 2. Di nomor 2 ini ditanyain berapa variabel A, B, dan C. Kerjakan melalui determinan. Nah, di sini kita udah punya 3 persamaan. Nah, di sini ada bentuk umum dari persamaannya. Nah, di sini kan ada AX plus BY plus CZ sama dengan D, dan seterusnya. Berarti bisa kita ketahui kalau koefisien dari persamaannya ini itu ada A, B, dan C. A, B, C itu koefisien dari persamaan pertama. E, F, G itu koefisien dari persamaan kedua. I, J, K itu koefisien dari persamaan ketiga. Nah, kalau D, H, L, ini L ya. D, H, L itu hasil dari persamaannya. Jadi D itu hasil dari persamaan pertama, H itu hasil dari persamaan kedua, kemudian L itu hasil dari persamaan ketiga. Nah, kemudian ini ada matriks koefisien. Nah, matriks koefisiennya itu, cara bikinnya itu, kita tulis koefisiennya, kan tadi kan ada, masing-masing ada 3 ya, masing-masing persamaan ada 3 nih koefisiennya, A, B, C. Nah, ditulis yang persamaan pertama. Jadi, koefisien dari persamaan pertama, A, B, C, terus yang kedua ada E, F, G, yang ketiga ada I, J, K. Nah, terus untuk yang ini itu maksudnya itu kolom pertama kedua yang ada di sini. Jadi, ini kan ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, yang ditulis kembali itu hanya 2 kolom pertama, yaitu A, B, E, F, dan I, J. Jadi, tulisnya A, B, E, F, dan I, J. C, G, K-nya nggak usah ditulis. Nah, jadi matriksnya kayak gini. Nah, terus cara nyari determinan A yang ini, itu hasil kanan dikurang hasil kiri. Hasil kanan itu yang mana? Nah, hasil kanan itu A dikali F dikali K ditambah B
B dikali G dikali I ditambah C dikali E dikali J. Terus dikurang hasil kiri C dikali F dikali I ditambah A dikali G dikali J ditambah B dikali E dikali K. Kayak gitu. Nah, langsung masuk ke soal. Kita cari determinan dari A kotak. Kayak soal sebelumnya ya. Ini ditulisnya A kotak karena biar nggak ketukar sama A yang variabel. Nah, determinan A kotaknya itu kita tentuin nih. Berarti 3 kolom pertama itu koefisien dari yang di sini. Nah, koefisiennya itu kan ada 3, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 3, 4. Nah, ditulisnya berurutan. Kan tadi kan A, B, C, E gitu ya. Nah, berarti koefisien dari persamaan pertama itu ada 3, 2, 6. Terus koefisien dari persamaan kedua ada 2, 4, 3. Dan yang ketiga itu 5, 3, 4. Nah, terus ditulis lagi 2 kolom pertama, yaitu 3, 2, 2, 4, 5, 3. Ditulis lagi. Nah, terus biar nggak susah, ditulis aja garis-garis gini ya, biar kalian tahu dikalinya kemana gitu. Nah, berarti hasil kanan dikurang hasil kiri. Nah, berarti caranya itu 3 dikali 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 dikali 5 ditambah 6 kali 2 dikali 3 itu hasil kanan. Dikurang lagi ya biar nggak ketukar. Terus dikurang hasil kiri. Hasil kirinya itu 2 dikali 2 dikali 4 ditambah 3 kali 3 kali 3 ditambah 6 kali 4 kali 5. Kalau dijumlahin itu jadi 48 tambah 30 tambah 36 dikurang 16 tambah 27 tambah 120. Jadinya 114 dikurang 163 sama dengan min 49. Nah, selanjutnya itu determinan yang A. Beda ya sama A yang ini. Kalau yang ini buat variabel. Nah, kalau misalnya ini yang ngebedain matriks DA sama DA kotak itu, kalau ini kan A, B, C, D ya, tadi kayak yang ini, A, B, C, E, F, G. Nah, kalau ini, ingat kalau misalnya nyari determinan yang A, matriks yang A ini, kolom pertama diganti jadi hasil dari persamaan. Secara berurutan ya, 24, 23, dan 33. Jadi yang kolom pertama itu diganti jadi 24, 23, dan 33. Selebihnya sama. Selebihnya yang ini sama. Nah, jadi yang kolom pertama kan diganti 24, 23, dan 33. Yang dua ini sama, yaitu 26, 43, 34. 26, 43, 34. Nah, untuk yang ini, dia itu mengikuti dari 2 kolom pertama, yaitu 24, 2, 23, 4, 33, 3. Jadi ditulisnya sama kayak 2 kolom pertama. Nah, cara ngitungnya sama ya, hasil kanan dikali hasil kiri, langsung aja dikali 24 kali 4 kali 4 ditambah 2 kali 3 kali 33 dan seterusnya. Kita dapat hasil kanan itu 996 dikurang hasil kirinya itu 1292 sama dengan min 196. Nah, selanjutnya determinan yang B. Nah, kalau yang B itu juga ada yang diganti sama kayak yang A. Tapi yang ngebedain itu kalau yang B kolom kedua itu diganti menjadi yang hasilnya. Kalau misalnya yang tadi yang A itu digantinya yang kolom pertama, kalau yang B itu digantinya yang kedua. Ingat ya, yang kedua. Jadi yang berubah itu yang ini. Nah, berarti kolom pertama kan sama ya, berarti sama kayak yang ini, 325. 325. Kolom kedua diganti jadi 24, 23, 33. Kolom ketiganya tetap sama, 634. Nah,
di sininya juga ikut keganti. Kan ngikutin dari 2 kolom pertama. Jadinya ditulisnya 3, 2, 4, 2, 2, 3, 5, 3, 3. 3, 2, 4, 2, 2, 3, 5, 3, 3. Nah, terus dikaliin lagi, hasil kanan dikurang hasil kiri. Hasil kanannya itu jadi 1032 dikurang 1179, sama dengan min 147. Lanjut ke yang C, sama kayak DA dan DB, dia itu juga ada yang diganti. Nah, tapi yang ngebedain itu, yang diganti kolom ketiga. Gitu ya, kalau yang C, kolom ketiga yang diganti. Nah, jadi yang sama itu berarti kolom ke 1 dan 2. Berarti ini sama ya, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 3, 2, 2, 4, 5, 3. Kolom ketiga yang diganti 2, 4, 2, 3, 3, 3. Nah, terus yang ini berarti ngikutin dari 2 kolom pertama, yaitu 3, 2, 2, 4, 5, 3. Nah, terus di hasil kanan dikurang hasil kiri sama dengan 770 dikurang 819 sama dengan min 49. Nah, terus langkah selanjutnya, cara tahu variabel A itu rumusnya DA dibagi DA kotak. Tadi kita udah tahu kalau DA itu sama dengan min 196 dibagi min 49, DA kotaknya, min 49. Min 196 dibagi min 49, min ketemu min jadi plus, 196 dibagi 49 jadi 4. Terus lanjut yang B, DB dibagi DA kotak. Nah, DB-nya itu tadi kita udah tahu kalau dia hasilnya itu min 147 dibagi min 49. Min ketemu min jadi plus, 147 dibagi 49 sama dengan 3. Kemudian C sama dengan DC dibagi DA kotak. DC-nya tadi min 49, DA kotaknya min 49 juga. Min ketemu min jadi plus, 49 dibagi 49 jadi 1. Jadi hasilnya itu variabel A sama dengan 4, variabel B sama dengan 3, variabel C sama dengan 1. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 diketahui ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan besaran pajak. Fungsi permintaannya itu 3Q plus 3P sama dengan 45. Fungsi penawarannya itu 2Q sama dengan 4P min 12. P-nya itu 1,5. Nah, yang A itu ditanya berapa P dan Q sebelum pajak. P itu harga, Q itu quantity ya, banyaknya produksi. Nah, cara nyari P dan Q sebelum pajak itu pakai cara eliminasi aja. Nah, jadi langsung aja ditulis persamaannya 3Q plus 3P sama dengan 45, terus 2Q min 4P sama dengan min 12. Nah, 2Q min 4P sama dengan min 12 itu dari mana? Nah, jadi 4P-nya itu pindah ruas ke kiri. Karena dia plus, kalau misal pindah ruas, dia kan jadi minus ya. Jadinya 2Q min 4P sama dengan min 12. Nah, cara eliminasi kan kita harus ngaliin supaya variabelnya itu salah satunya ada yang sama. Nah, jadi aku kalau yang di sini itu dikali 2 dan dikali 3 biar Q-nya itu sama, biar bisa dikurangin. Jadi yang ini persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua dikali 3. Jadi 2 dikali 3Q sama dengan 6Q, 2 kali 3P sama dengan 6P, 2 dikali 45 sama dengan 60. Terus langsung kaliin aja ya. Jadinya kayak gini. Terus langsung dikurang, 6Q-nya bisa dicoret karena dia nanti hasilnya juga 0. Terus 6P dikurang min 12P. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi dia 6P ditambah 12P sama dengan 18P. Terus 90 dikurang min 36. Minus ketemu minus jadi plus. 90 ditambah 36 jadi 126. Nah, di sini kita dapat 18P sama dengan 126. 18-nya itu
pindah ke sini jadi 126 bagi 18 ya. 126 bagi 18 itu 7. Jadi kita ketemu P-nya sama dengan 7. Nah, untuk nyari Q-nya itu kita masukin aja. Kan tadi kan P-nya udah ketemu kalau dia itu 7. Jadi masukin ke salah satu persamaan. Kalau aku masukinnya ke persamaan yang fungsi permintaan, itu 3Q plus 3 P, P-nya kan 7. Jadi 3 kali 7 sama dengan 45. 3Q tambah 21 dari 3 kali 7 itu kan 21 sama dengan 45. 21-nya pindah ruas, jadi 45 dikurang 21 sama dengan 24. Terus 24 dibagi 3 sama dengan 8, jadi Q-nya sama dengan 8. Jadi P dan Q sebelum pajak itu adalah 7 dan 8. Nah, yang B itu ditanyanya berapa P dan Q setelah pajak. Nah, kalau misalnya pajak diberlakukan, dia itu pastinya akan berdampak pada harga kan ya. Karena ketika diberlakukannya pajak, pasti harga akan naik. Nah, di sini itu yang dipengaruhi itu di penawaran. Karena yang memproduksi barang itu kan produsen. Nah, jadi yang terdampak itu berarti dari produsen. Berarti itu ada di fungsi penawaran. Kayak gitu. Nah, berarti kita itu harus nambahin jumlah pajak yang ini ke harga yang ada di penawaran. Nah, caranya itu kita harus bikin P, harga ya. Harga ini PS, maksudnya harga dari penawaran. Itu dia bentuknya sendiri dulu biar bisa kita tambahin dari pajaknya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, awalnya itu kita harus cari PS yang belum ditambahin dari pajaknya. Nah, caranya itu persamaannya kita tulis dulu 2Q sama dengan 4P min 12. Nah, biar P-nya sendiri berarti dia itu pindah ruas kan ya. Nah, jadi tulisnya 4P min 12 itu pindah ruas ke sini jadi plus ya. Jadi plus, jadi 4P sama dengan 2Q plus 12. Nah, ini sama aja ya. Ini bisa kita tulis kayak gini juga. Jadi 4P sama dengan 2Q plus 12. Nah, berarti P-nya itu biar sendiri, 4-nya itu pindah ruas ke sini jadi dibagi. 2Q plus 12 dibagi 4. Jadi dia itu sama-sama dibagi. 2Q itu dibagi 4 jadi 0,5Q. 12 dibagi 4 itu jadi 3. Jadi harga dari penawaran itu 0,5Q plus 3. Nah, kalau yang P aksen ini, PS aksen ini, itu maksudnya harga yang udah ditambahin sama pajak. Nih, 1,5. Tadi kan pajaknya 1,5. Nah, berarti biar ngebedain P aksen ini, itu maksudnya harga ketika sudah ditambahkan oleh pajak. Nah, jadi caranya itu langsung tambahin aja. PS aksen itu sama dengan 0,5Q nih, tambah 3, ditambah 1,5. Sama dengan 0,5Q plus 4,5. Karena 3 ditambah 1,5 jadi 4,5 ya. Kayak gitu. Nah, terus untuk nyari P aksen dan Q aksen, P aksennya maksudnya kan harga dan Q setelah pajak ya. Nah, itu caranya itu PS aksen sama dengan PD. D itu maksudnya permintaan, jadi harga dari permintaan. Berarti kita harus mengetahui PS aksennya berapa, PD aksennya berapa, PD-nya berapa, biar bisa kita masukin ke persamaan ini. Nah, PD itu cara nyarinya, tulis persamaan yang permintaan. Ini fungsi permintaan, kan 3Q plus 3P sama dengan 45 ya. 3Q plus 3P sama dengan 45. Nah, kita biarin P-nya sendiri. Nah, biar P-nya sendiri berarti semua yang bukan P itu pindah ruas. Jadi, 3P-nya tetap di sini, 3Q-nya pindah. Karena dia tadinya plus, jadi kalau misal pindah ruas jadi min. Jadi 45 min 3Q. Kayak gitu. Nah, biar dianya sendiri, 3-nya pindah ruas jadi dibagi. 45 dibagi 3, 15.
min 3Q dibagi 3 jadi min Q. Jadi PD itu sama dengan 15 min Q. Kayak gitu. Nah, terus kita tulis PS aksen sama dengan PD nih. Jadinya PS aksen tadi berapa? Kan tadi 0,5Q plus 4,5 ya. Terus sama dengan 15 min Q si PD-nya. Nah, terus min Q ini pindah ruas biar bisa ditambahin sama ini. Karena dia sama ya variabelnya. Jadi minus kalau misalnya pindah ruas itu kan jadi plus, jadi 0,5Q ditambah Q jadi 1,5Q. Terus ini 15-nya tetap di sini, tapi dianya yang pindah 4,5-nya. Jadi yang tadinya dia plus pindah ruas jadi min 4,5. Jadi 15 dikurang 4,5. Jadi 10,5. Nah, terus Q-nya itu sama dengan 10,5 dibagi 1,5. Hasilnya 7. Jadi Q aksennya itu sama dengan 7. Nah, terus lanjut cara tahu kita P aksennya itu berapa? Itu langsung aja masukin ke persamaan. Tadi kan kita tahu kalau misalnya P sama dengan 15 min Q ya. Q-nya kita udah tahu. Ya udah, jadi tulis aja P aksen sama dengan 15. Ini 15 dikurang Q. Q-nya 7. Jadi 15 min 7. Jadi P aksen sama dengan 8. Nah, kalau ada yang masih bingung ini kenapa aksen, maksudnya itu dia itu P dan Q setelah pajak. Kalau yang ini sebelum pajak, sebelum ditambahin 1,5. Kayak gitu. Jadi P aksen, Q aksen itu 8 dan 7. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini ditanyain berapa pajak yang dibebankan kepada konsumen per unit. Rumusnya itu TK kecil sama dengan P aksen dikurangin P. P aksennya tadi kita udah ketemu kalau dia itu jumlahnya 8. Jadi 8. P awalnya itu 7. Nih, P awalnya 7. Jadi 8 dikurang 7 sama dengan 1. Terus yang D, berapa pajak yang dibebankan pada konsumen secara total? TK besar sama dengan TK dikali Q aksen. TK besar sama dengan, TK-nya tadi kita udah tahu kalau dia itu hasilnya 1 dikali Q aksen. Q aksennya sama dengan 7. Jadi 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, yang E itu ditanya berapa pajak yang dibebankan pada produsen per unit. Rumusnya itu TP kecil sama dengan T min TK. Tadi kita udah tahu kalau T itu sama dengan 1,5 yang di awal. T sama dengan 1,5 ya. Terus TK itu 1. Jadi 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5. Terus yang F, berapa pajak yang dibebankan pada produsen secara total? Berarti dia itu TP besar sama dengan TP kecil dikali Q aksen. TP kecilnya itu 0,5, Q aksennya itu 7. Jadi 0,5 dikali 7 sama dengan 3,5. Nah, terus yang G, itu ditanya berapa total pajak yang diterima pemerintah apabila tidak ada korupsi dan kebocoran administrasi. Nah, itu rumusnya T besar sama dengan TP besar ditambah TK besar. Tadi TP besarnya itu 3,5, terus TK besarnya itu 7. Jadi 3,5 tambah 7 sama dengan 10,5. Lanjut ke yang H, mana yang lebih kuat posisinya? Nah, ini tuh kita lihat berdasarkan perhitungan kan total pajak yang dibebankan pada konsumen itu sebesar 7. Kalau produsen itu sebesar tadi nih 3,5. Nah, berarti karena si produsen itu yang dibebankan itu hanya 3,5, kalau yang konsumen itu 7 berarti lebih sedikit yang produsen kan? Berarti posisi yang lebih kuat adalah produsen. Boleh ditambahin, lebih baik ditambahin ya konklusinya itu jadi, maka posisi yang lebih kuat adalah produsen karena produsen mengeluarkan 3,5 yaitu lebih sedikit daripada konsumen yaitu sebesar 7. Kayak gitu. Lanjut ke nomor 4.
Nah, nomor 4 ini subsidi. Dia itu hampir sama kayak yang pajak, cuman nanti agak ada yang berbeda ya dari perhitungannya. Nah, yang pertama itu kita mengetahui ada fungsi permintaan dan penawaran, kayak gini. Nah, terus besaran subsidinya itu 2. Nah, yang A itu ditanya berapa P dan Q sebelum subsidi. Caranya sama. Caranya itu kita tulis dulu persamaannya. 4Q plus 4P sama dengan 60. Terus tulis yang fungsi penawaran. Q min 2P sama dengan min 6. Nah, kenapa beda dari yang sini? Nah, karena kita itu pengen ngubah persamaannya itu sama kayak yang di atas. Jadi biar bisa dijumlahin gitu. Bisa dijumlahin atau dikurangin gitu. Nah, berarti biar sama, 2P-nya itu pindah ke ruas kiri. Karena dia plus, jadi dia itu kalau pindah ruas jadi minus. Jadi Q min 2P sama dengan min 6. Min 6-nya tetap jadi Q min 2P sama dengan min 6. Nah, terus ini dikali 1 karena dia itu udah jadi 4. Nah, ini dikali 4 biar Q-nya itu jadi 4 biar bisa dikurangin. Jadi dikali 4 4Q, 4 dikali Q jadi 4Q, 4 dikali min 2P jadi min 8P, 4 dikali min 6 jadi min 24. Nah, terus ini dikurangin karena biar dianya habis. Terus 4P dikurang min 8P. Minus dikurang minus. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi 4P tambah 8P jadi 12P. Terus 60 dikurang min 24. Minus ketemu minus jadi plus. Jadi 60 tambah 24 sama dengan 84. Nah, jadi P-nya biar sendiri itu jadi 84 dikurang 12 ya. Jadi P sama dengan 7. Nah, kan kita udah tahu kalau P-nya itu sama dengan 7. Berarti kita langsung masukin aja 7-nya ke persamaan. Nah, persamaannya itu aku ngambilnya yang ini biar gampang. Q min 2P sama dengan min 6. Jadi Q min 2, P-nya diganti jadi 7 sama dengan min 6. Min 2 dikali 7 sama dengan min 14. Nah, terus min 14-nya pindah ke ruas kanan. Yang tadinya dia minus jadi plus. Jadi min 6 tambah 14 sama dengan 8. Jadi Q-nya sama dengan 8. Berarti kita udah dapat kalau P dan Q sebelum subsidi itu sebesar 7 dan 8. Nah, lanjut ke yang B. Berapa P dan Q setelah subsidi? Nah, kalau di soal sebelumnya, dia itu kan pajak ya. Kalau di sini subsidi. Nah, kalau pajak itu menambah harga, kalau subsidi itu mengurangi harga. Kayak bayangin aja kalau misalnya kita dapat subsidi gitu dari sekolah. Misalnya kita mau bayar biaya sekolah. Nah, karena kita dapat subsidi, jadi kita membayarnya jadi lebih sedikit ya. Karena kita dapat subsidi gitu. Nah, sama kayak di sini. Jadi subsidi itu mempengaruhi harga di penawaran, jadi harganya itu berkurang. Beda sama pajak. Kayak gitu. Nah, berarti kita itu harus cari P-nya dulu yang ada di penawaran. Kayak yang tadi, berarti kita cari P-nya itu kita bikin dia jadi sendiri dulu di fungsi yang penawaran ya. Nah, tulis aja langsung Q sama dengan 2P min 6. Terus min 6-nya jadi pindah ruas. Jadi 2P sama dengan Q plus 6. Kemudian, biar dia jadi sendiri, 2-nya dipindahin ruas lagi. Jadi, Q plus 6 dibagi 2. Q dibagi 2 kan jadi 0,5 Q. Dia kan asalnya emang ada 1 ya, tapi nggak ditulis kalau 1. Jadi kan 1 dibagi 2 jadi setengah atau 0,5 ya. Jadi 0,5 Q. 6 dibagi 2 jadi 3. Nah, terus ini P-nya sebelum dikurangin subsidi. Nah, kalau misalnya udah dikurangin subsidi, dia itu jadi ada aksennya, PS aksen. Nah, jadi biar jadi aksen berarti dia itu harus dikurangin 2, yaitu subsidinya ya. Jadi PS aksen sama dengan 0,5 Q tambah 3 nih. Harga sebelum dikurangin dikurang 2. 2 itu dari subsidi. Nah, jadi P aksennya itu sama dengan 0,5 Q ditambah 1. Satunya dari mana? Dari 3 dikurang 2.
biar kita tahu PS aksennya itu berapa, kita itu harus masukin PD-nya itu ke persamaan. Nah, berarti kita harus tahu PS aksennya berapa, PD-nya berapa. Kan tadi kita udah tahu PS aksennya itu persamaannya ini ya, 0,5 Ki plus 1, kalau PD-nya belum, makanya kita cari. Berarti PD-nya itu sama dengan, tulis persamaan permintaan, 4 Ki plus 4P sama dengan 60. Terus P-nya dijadiin sendiri, jadi 4P sama dengan 4 Ki pindah ke ruas kanan. Jadi min 4 Ki. Jadi 60 min 4 Ki. Nah, ini kan masih ada 4, jadi 4-nya dibagi ke sini. Jadi 60 dibagi 4 sama dengan 15, min 4 Ki dibagi 4 jadi Ki. Jadi PD-nya ini sama dengan 15 min Ki. Nah, terus langsung tulis nih di persamaan yang ini. Jadi 0,5 Ki plus 1, PS aksennya kan tadi ini ya, 0,5 Ki plus 1 sama dengan PD-nya 15 min Ki. Nah, dia ini pindah ke ruas kiri biar dia itu sama kayak yang di sini kan, variabelnya kan sama. Jadi ini min Ki pindah ruas jadi plus. Jadi dia itu 0,5 Ki tambah Ki. Jadi 1,5 Ki. Terus satunya pindah ke ruas kanan. Yang tadinya dia plus jadi minus. Jadi 15 dikurang 1 sama dengan 14. Nah, berarti 14 dibagi 1,5 sama dengan 9,33. Jadi Ki aksennya sama dengan 9,33. Nah, untuk menentukan P aksennya itu langsung aja. Kan kita kan tahu tadi P sama dengan 15 min Ki, ya udah. Berarti 15 dikurang 9,33. 9,33 itu kan Ki ya. Ki aksennya. Nah, berarti P aksennya 15 dikurang Ki aksen sama dengan 5,67. Berarti P dan Ki setelah subsidi itu adalah 5,67 dan 9,33. Nah, lanjut ke yang C. Berapa subsidi yang diterima oleh konsumen per unit? Nah, rumusnya itu SK kecil sama dengan P awal dikurangin P aksen. Ingat ya, P awal dikurangin P aksen. Kalau yang tadi pajak, dia itu P aksennya dulu, baru dikurangin P awal. Tapi kalau misalnya subsidi, dia itu P awalnya dulu, dikurangin P aksen. Nah, berarti SK kecil sama dengan P awalnya itu kan tadi 7. Jadi 7 dikurang 5,67 P aksennya. Jadi sama dengan 1,33. Nah, lanjut ke yang D. Berapa subsidi yang diterima konsumen secara total? Berarti SK besar sama dengan SK kecil dikali Ki aksen. SK kecilnya 1,33 dikali 9,33. Sama dengan 12,41. Kemudian yang E. Berapa subsidi yang diterima produsen per unit? Berarti SP kecil sama dengan S min SK. Tadi kita udah tahu kalau subsidi itu sebanyak 2 ya. Terus dikurangin SK. Nah, SK kan tadi kita udah tahu kalau ini SK kecil ya. SK kecilnya itu 1,33. Nah, berarti SP kecil sama dengan subsidinya dikurangin SK. 2 kurang 1,33 sama dengan 0,67. Terus yang F, berapa subsidi yang diterima produsen secara total? Berarti SP besar sama dengan SP kecil dikali Ki aksen. Berarti sama dengan SP-nya itu, SP kecilnya 0,67 dikali 9,33 sama dengan 6,25. Nah, terus ditanya, berapa total subsidi yang dibayarkan pemerintah kalau tidak ada korupsi dan kebocoran administrasi? Nah, itu berarti S besar sama dengan SP besar plus SK besar sama dengan SP besarnya tadi 6,25 ditambah SK besarnya 12,41. Jadi sama dengan 18,66. Lanjut ke nomor 5. Dia ini pajak proporsional. Ini sama kayak yang nomor 3 tadi, tapi bedanya itu dia pajak proporsional, yaitu pajaknya itu berupa persentase, berupa persen. Nah, kita berarti ketahui kalau dia itu ada fungsi permintaan dan penawaran, habis itu T-nya itu 5%,
atau 0,05 ya. Kan 5 bagi 100 itu 0,05. Nah, terus cara jawab yang A, berapa P dan Q sebelum pajak? Sama kayak yang sebelumnya, kita masukin ke eliminasi, yaitu 4Q plus 4P sama dengan 60, habis itu Q min 2P sama dengan min 6, terus dikali, biar sama, biar ada yang bisa dikurangin, jadi 4Q plus 4P sama dengan 60, habis itu 4 dikali Q kan 4Q, 4 dikali min 2P sama dengan min 8P, terus min 6 kali 4 jadi min 24, terus dikurang, ini coret, 4P dikurang min 8P sama dengan 12P, terus 60 dikurang min 24 jadi 84. Sama ya kayak yang tadi, P-nya sama dengan 7. Habis itu masukin P-nya ke persamaan, jadi Q min 2, P-nya diganti jadi 7, min 2 kali 7 sama dengan min 6. Q min 14 dari min 2 kali 7 sama dengan min 16, min 14-nya pindah ruas, habis itu min 6 berarti jadi tambah 14 kan ya, jadi 8. Nah, yang B itu ditanya berapa P dan Q setelah pajak. Nah, bentuk umum dari PS aksennya itu 1 ditambah T% dikali PS. Nah, berarti kita harus tahu PS-nya itu berapa. Berarti, cara nyari PS itu sama kayak yang sebelumnya, tulis persamaan penawarannya dulu, Q plus 6 sama dengan 2P, habis itu 2P-nya dijadiin sendiri, 2P sama dengan Q plus 6, habis itu Q plus 6 dibagi 2, jadi 0,5 Q plus 3. Nah, terus cari PS aksennya. PS aksen kan kita pakai cara yang ini ya, jadi 1 ditambah T%. Tadi kita udah tahu kalau T%-nya di soal ini itu sebanyak 5%. Berarti dia sama aja kayak 5 dibagi 100, jadi 0,05 kan? Terus dikali PS. Jadi 1 ditambah 0,05 dikali 0,5 Q plus 3. Nah, terus 1 tambah 0,05 sama dengan 1,05, terus dikali 0,5 Q plus 3. Nah, ini langsung kaliin aja ya, 1,05 kali 0,5 Q, habis itu 1,05 dikali 3. Jadinya hasilnya segini. Nah, berarti ini persamaan PS aksennya. Nah, terus cara nyari Q dan P aksennya itu PS aksen sama dengan PD. Kayak gitu. Nah, PS aksennya kan tadi kita udah diketahui kalau 0,525 Q plus 3,15 ya. Sama dengan PD-nya tadi kita juga udah tahu kalau dia itu 15 min Q. Jadi, min Q-nya pindah jadi plus, terus ditambah 1,525 Q sama dengan 15 dikurang 3,15. 3,15-nya kan jadi minus ya, jadi kayak gini, 11,85. Nah, terus 11,85-nya dibagi 1,525 sama dengan 7,77. Ini Q aksennya. Terus cara nyari P aksennya itu, masukin aja ke persamaan yang ini, P-nya kan sama dengan 15 min Q. Nah, berarti 15 dikurang Q-nya, Q aksen, 7,77. Jadi 15 kurang 7,77 sama dengan 7,23. Jadi P aksennya sama dengan 7,23, terus Q aksennya 7,77. Lanjut ke yang C, berapa pajak yang dibebankan pada konsumen per unit? Nah, ini TK kecil sama dengan P aksen dikurang P. P aksennya tadi 7,23 dikurang P. P-nya itu 7, jadi sama dengan 0,23. Terus D, berapa pajak yang dibebankan pada konsumen secara total? Jadi TK besar sama dengan TK kecil dikali Q aksen. TK kecilnya tadi 0,23 dikali Q aksen 7,77, sama dengan 1,7871. Terus, berapa pajak yang dibebankan pada produsen per unit? TP kecil, nah caranya ini. Ingat ya, caranya ini. TP kecil sama dengan persenan T dikali P aksen dikurang TK. Tadi kita udah tahu kalau T persennya itu kan 0,05 dikali P aksen. P aksennya 7,23 dikurang TK. Jadi 0,05 dikali 7,23 dikurang 0,23.
0,05 kali 7,23 sama dengan 0,3615 dikurang 0,23 sama dengan 0,1315. Selanjutnya, berapa pajak yang dibebankan pada produsen secara total? Berarti TP besar sama dengan TP kecil dikali Q aksen. TP kecilnya 0,1315 dikali Q aksen 7,77 sama dengan 1,021755. Lanjut, berapa total pajak yang diterima pemerintah kalau tidak ada korupsi dan kebocoran administrasi? Masih sama ya rumusnya. T besar sama dengan TP besar ditambah TK besar. 1,7871 ditambah 1,021755 sama dengan 2,8088. Selanjutnya yang H, mana yang lebih kuat posisinya? Nah, berdasarkan hasil perhitungan, total pajak yang dibebankan konsumen itu kan tadi kan sebesar 1,7871, terus kalau produsen itu 1,021755. Nah, kalau misalnya dibandingin, berarti paling sedikit itu yang produsen kan? Karena dia itu 1,0. Kalau misalnya yang konsumen itu 1,7. Jadi yang paling sedikit itu produsen. Nah, berarti artinya konsumen membayar pajak lebih tinggi dibanding produsen. Maka, produsen posisinya lebih kuat daripada konsumen. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 6 itu diferensial. Soalnya itu ini, yang ditanya berapa DY per DB, berapa turunan B. Kalau DY per DB, berarti dia itu yang diturunin itu B. Nah, perlu diingat, ini tuh pokoknya dasarnya ya, A X pangkat N plus C, di mana A itu merupakan koefisien dari X. Jadi A itu koefisien, kalau N itu pangkat, ini pangkat, karena dia kecil ya, terus X-nya itu variabel, kalau C itu konstanta. Jadi biasanya yang suka ketukar itu koefisien sama konstanta. Nah, kalau konstanta, dia itu berdiri sendiri. Dia itu nggak punya variabel. Sedangkan kalau koefisien, dia itu punya X, punya variabel. Nah, kayak gitu. Nah, berarti cara ngejawabnya, kan ini kan tadi kan kita disuruh turuninnya itu yang B. Berarti ingat, yang kita turunin hanya yang B. Yang A, nggak usah. Kayak gitu, ingat ya, yang kita turunin itu yang B. Nah, jawabnya itu kita tulis aja dulu biar nggak bingung soalnya. Terus DY per DB sama dengan, nah kita turunin satu-satu. Ini kan B pangkat 3 ya, terus ini A pangkat 2. Yang diturunin yang B kan, bukan yang A. Jadi cara turuninnya itu pangkat yang B dikali ke koefisien yang paling depan, terus yang B-nya pangkatnya dikurangin 1. Jadi 3 dikali 4 A pangkat 2, terus B pangkat 3 min 1. Jadi kayak gini, 3 kali 4 A pangkat 2 dikali B pangkat 3 min 1. Kayak gitu. Nah, terus seterusnya, ini kan ada B juga ya, berarti kita turunin. Nah, berarti pangkat 4-nya ini dikali ke koefisien yang ini. Jadi 4 dikali 3. Nih, 4 kali 3A dikali B pangkat 4 min 1. Karena dia tadinya 4, terus dikurangin 1. Jadi 4 min 1. Kayak gitu. Terus selanjutnya, ini kan B-nya cuma ada 1 ya. Nah, tapi dia kan sebenarnya punya pangkat 1. Jadi tetap aja. Pangkat 1 ini dikali ke depan. Jadi dikali 3. Jadi 1 dikali 3, A pangkat 3, B pangkat 1 dikurangin 1. Karena yang tadinya dia punya 1, dikurangin 1 tetap. Kayak gitu. Nah, terus yang ini. Dia kan berarti punya B sama A juga ya. Nah, tapi yang A-nya gak usah diturunin, tapi cuma yang ininya aja. Jadi 3
pangkat ini dikali ke depan, jadi 3 dikali 3B, B-nya kan punya pangkat 3, tapi dikurangin 1 pangkatnya. Jadi 3 kali 3B pangkat 3 min 1, A-nya dibiarin aja kayak biasa. Nah, terus lanjut 19. 19 ini kalau diturunin, karena dia nggak punya variabel, dia langsung aja ya udah jadi hilang gitu. Kayak gitu. Nah, terus 7B. Nah, dia kan sebenarnya punya pangkat 1 ya. Tapi dikali ke depan, 1 dikali 7. Jadi 1 kali 7B, B-nya 1 min 1. Kayak gitu. Terus habis itu, yang ini, karena dia nggak punya B, dia itu tetap jadi 4A. Jadi nggak ada yang diturunin. Kayak gitu. Nah, jadi hasilnya kayak gini. 12A kuadrat B kuadrat, dan seterusnya kayak gini. Nah, coba lihat tadi yang 19. Karena dia nggak punya variabel, jadinya dia hilang kan? Udah nggak ada 19 lagi. Terus yang 7B. 7B kan cuma punya B-nya pangkatnya 1. Tapi karena dia diturunin, dia itu jadi nggak punya variabel. Nih, jadi 7 biasa. Kayak gitu. Jadi, kayak gini bentuknya selanjutnya. Nah, bisa kita lihat 12A kuadrat B kuadrat. Ini kan sama ya, kayak 9A kuadrat B kuadrat. Karena dia variabelnya sama, berarti boleh dong kita kurangin. Nah, berarti 12A kuadrat B kuadrat dikurangin 9A kuadrat B kuadrat sama aja kayak 12 kurang 9. Jadi 3. Jadi 3A kuadrat B kuadrat ditambah 12AB kuadrat min 3A pangkat 3 tambah 4A tambah 7. Jadi hasilnya segini. Lanjut ke nomor 7, masih diferensial. Ini soal yang ini ditanyanya DY per DP, berarti kita disuruh turunin P-nya. Nah, ini kan agak susah ya kalau misalnya kita langsung turunin kayak gini. Nah, ini ada cara cepatnya. Nah, kita misalin aja si yang ada di dalam kurung ini sama dengan U. Jadi, U sama dengan 2P pangkat 4 tambah 3P pangkat 3. Nah, jadi ini U ya. Nah, terus kita turunin nih si U. Jadi 2U per DP. Jadi P-nya yang kita turunin gitu. Sama dengan 2P pangkat 4 diturunin. Jadi pangkat 4-nya dikali kedua. Jadi 8 ya. Jadi 8P pangkat 3. Kenapa jadi 4P pangkat 3? Karena tadinya dia P pangkat 4, jadi dikurangin 1. Jadi 4 kurang 1 kan sama dengan 3. Nah, terus lanjut. 3P pangkat 3 diturunin, 3 dikali 3 sama dengan 9. P pangkat 3 dikurangin 1 sama dengan P pangkat 2. Jadi DU per DP-nya segini. Terus lanjut. Berarti kan tadi kan kita tahu kalau Y-nya itu sama dengan segini. Terus tadi 2P pangkat 4 tambah 3P pangkat 3, dia itu U. Nah, berarti kita boleh dong tulis Y sama dengan U pangkat 3. U pangkat 3. Nah, kita turunin lagi. DY per DU sama dengan 3U pangkat 2. Dari mana? Dari 3 dikali ke U. Kan U ini asalnya emang punya 1 ya, tapi nggak ditulis. Jadi 3 dikali U dikali 1. Jadi 3U, 3-nya dikurangin 1. Pangkat 3-nya dikurangin 1, jadi 2. Jadi 3U pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa tulis kalau DY per DP itu, nah DY per DP itu kan yang kita cari ya. Nah, berarti bisa kita tulis DY per DU dikali DU per DP sama dengan DY per DP. Kenapa? Karena, nih lihat, DY per DU kali DU per DP. Ini kan sama-sama DU. Kalau misalnya dicoret, sama aja kayak DY per DP kan sama dengan DY per DP, bener dong? Nah, berarti bisa kita masukin kalau DY per DP sama dengan DY per DU. Tadi kita udah tahu kalau DY per DU-nya sama dengan 3U pangkat 2 dikali DU per DP sama dengan 8P pangkat 3 tambah 9P pangkat 2. Terus langsung nih, dikaliin. Nah, berarti
ini kan 3U pangkat 2 ya. U-nya tadi kita udah tahu kalau 2P pangkat 4 tambah 3P pangkat 3. Ya udah, berarti masukin aja. Jadi 3U pangkat 2. U-nya 2P pangkat 4 tambah 3P pangkat 3 pangkat 2. Terus ininya masih sama. Nah, terus 2P pangkat 4 tambah 3P pangkat 3 dipangkatin 2. Jadinya 4P pangkat 8 tambah 12P pangkat 7 tambah 9P pangkat 6 dikali 3. Nah, terus ini selanjutnya 4P pangkat 8 tambah 12P pangkat 7 tambah 9P pangkat 6 dikali ke sini. Cara ngalinya kayak biasa ya. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, terus ini kali ke sini, kali ke sini, dan seterusnya. Ketemu tuh. Jadi 3 kali sekian. 3 kali sekian. Ini kurang. Nah. Terus kalau misalnya udah 3 dikali ke sini. Oh ya, sebelumnya itu kita kan tahu ya kalau misalnya 36P pangkat 10 tambah 96P pangkat 10 dia kan variabelnya sama. Jadi boleh dong kita tambahin. Ya kan? Terus kita juga lihat nih di sini P pangkat 9 ada juga P pangkat 9. Jadi bisa ditambahin. Jadi 32P pangkat 11 ditambah 36 tambah 96 sama dengan 132P pangkat 10 ditambah 108 ditambah 72 sama dengan 180. Jadi 180P pangkat 9 tambah 81P pangkat 8. Nah, terus ini dikali ketiga, jadinya 96P pangkat 11 dan seterusnya. Jadi ini jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 8 masih diferensial. Soalnya ini. Ditanyanya dy per dt. Berarti yang kita turunkan itu t-nya. Nah, kalau bentuknya pecahan, jadi bentuknya itu kayak gini nih. Yang pembilangnya itu sama dengan U, yang penyebutnya itu V. Jadi ini itu U, ini tuh U, 16T kuadrat plus 4T, itu sama dengan U. V-nya berarti 4T plus 1. Nah, terus cara nyarinya itu, cara menurunkannya itu, pakai cara yang ini. VU aksen, atau turunannya dari U, dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, biar kita nggak ribet, kita harus nentuin UV dan U aksen dan V aksennya itu di awal. Jadi biar kita tinggal masuk-masukin. Nah, berarti U-nya sama dengan 16T kuadrat plus 4T kan ya? Terus V-nya sama dengan 4T plus 1. Nah, terus U aksennya kita turunin. 16T kuadrat diturunin 2 dikali 16, 32. T kuadrat pangkatnya dikurangin 1 jadi T biasa. T pangkat 1. Nah, terus 4T diturunin jadi 4 biasa. Habis itu V aksennya sama dengan 1 kalau misalnya diturunin berarti dia jadi hilang ya. Habis itu 4T diturunin jadi 4 aja. Kayak yang ini. Kayak gitu. Nah, terus masuk ke rumus. dy per dt sama dengan VU aksen dikurangin UV aksen per V kuadrat. Sama dengan V-nya tadi 4T plus 1 dikali U aksen. U aksennya 32T plus 4. Dikurangin U-nya 16T kuadrat plus 4T dikali V aksen. V aksennya 4 dibagi V kuadrat. V kuadratnya berarti 4T plus 1 dikuadratin. Nah, berarti ini dikali nih. Ini kali kayak biasa ya. Jadi kita dapat 128T kuadrat ditambah 16T plus 32T plus 4 dikurangin 4 dikali 16T kuadrat kan 64T kuadrat ditambah 4 kali 4T 16T dibagi ini dikuadratin jadi 16T kuadrat plus 8T plus 1 kayak gitu. Nah, terus kita selesai nih penyelesaian yang di sini. Jadi ini kan kalau misal dikurung berarti itu dia kan dikurang ya. Berarti ini sama aja kayak ini
dikurangin ini. Berarti ini menjadi min 64T kuadrat dikurang 16T. Jangan kekecoh ya ini. Nah, jadi 108T kuadrat ditambah 48 dari mana? 16T ditambah 32T. Kan dia sama ya variabelnya. Jadi 48T. Ditambah 4 dikurang 64T kuadrat. Jadi min. Nah, terus ini yang tadinya plus jadi min karena ini min ya. Jadi min 16T. Kayak gitu. Nah, terus dibagi 16T kuadrat plus 8T plus 1. Nah, terus kita lihat lagi nih. Ada yang sama lagi. Yaitu 108T kuadrat sama min 64T kuadrat. Terus ada lagi 48T sama min 16T. Jadi bisa dong kita jumlahkan dan kita kurangkan gitu. Nah, jadi 108T kuadrat dikurang 64T kuadrat sama dengan 64T kuadrat. Terus 48T min 16T sama dengan 32T ditambah 4 dibagi 16T kuadrat plus 8T plus 1. Nah, kalau misalnya udah sampai di tahap ini, kita tuh harus curiga. Coba kalian kalau misalnya teliti ya. Nih. 64 itu kalau misalnya dibagi 4, itu kan jadi 16. Terus 32 dibagi 4, jadi 8. 4 dibagi 4, jadi 1. Berarti ada kesamaan kan ya ini? Nah, berarti bisa aja kita tulis kalau 4 dikali 16T kuadrat plus 8T plus 1 dibagi 16T kuadrat plus 8T plus 1. Itu berarti bisa dicoret kan? Karena dia sama, atas bawah. Jadi bisa kita coret, hasilnya adalah 4. Seperti itu. Dengan demikian, kita udah bahas 8 soal dari UTS Matbis semester 1. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dilancarin UTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.